Sholat subuh perempuan ada yang ke masjid. Saya ulangin, perempuan sholat subuh ada yang kemana? Setelah sholat subuh tidak pulang, dia menunggu sampai waktu syuruk atau isyrok. Setelah waktu syuruk tiba, 5 menitan tunggu, barulah sholat sunnah syuruk. Berapa rakaat? 2. Itu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah duha. Jadi sholat sunnah syuruk itu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah duha di awal waktu. Orang yang ke masjid subuhnya enggak pulang sholat sunnah syuruk 2 rakaat, pahala seperti haji, umroh, sempurna. Benar enggak? Kalau begitu perempuan ini pahalanya luar biasa enggak? Ya Allah mudahkan. Jangan ragu. Perempuan yang sholat subuh di masjid enggak pulang sampai syuruk 2 rakaat luar biasa enggak? Tapi di waktu yang bersamaan, di tempat yang beda, ada seorang ibu sedang belanja sayuran. Ketika itu ibu bilang sama saya, dia belanja sayuran demi untuk mempersiapkan sarapan anak-anak dan sarapan buat suami kerja. Pahala enggak? Maka orang yang subuhnya di masjid perempuan sampai syuruk jangan sombong. Ada pahala yang bisa jadi lebih besar dengan menyiapkan sarapan buat anak dan suami berangkat kerja. Setuju ya? Banyak jalan menuju apa? Jadi kalau begitu surga bukan hanya dengan umroh atau haji. Surga bukan hanya dicari di majelis taklim, musola atau masjid. Ternyata tanpa kita sadari, mengabdi buat suami, melayani anak-anak, itu pun berbuah pahala apa? Surga. Banyak jalan. Kalau umumnya kita dengar banyak jalan menuju, nah kita ganti, banyak jalan menuju apa? Maka dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak, menyiapkan sarapan anak, itu bisa jadi jalan dia menuju apa? Ya Allah, yang belum punya anak semoga lekas diberikan anak. Yang belum punya jodoh semoga Allah berikan jodoh. Enggak, ini yang amin yang belum punya jodoh. Karena kita doakan orang lain, doa akan berbalik buat diri kita. Khawatir udah menikah akan apa lagi? Nikah lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Pakai ini aja kali ya, biar bisa nyender saya ya. Nah, ya maaf ya. Agak majuan kali Bu. Sini ya, yang belakang. Biar merapat ya. Agak majuan kali yuk, biar merapat, nanti yang datang pada mengisi yang belakang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih panjangkan usia, juga Allah masih sehatkan badan. Kita bisa bersilaturahim dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Berharap semoga semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Maka yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Setiap ustadz atau pembawa acara atau siapapun umumnya memulai pembicaraan dengan alhamdulillah dan bersolawat kepada
Rasulullah. Karena memang ada satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Barang siapa yang berkumpul dalam satu majlis lalu membaca alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, maka mereka semuanya tidak merugi di hari kiamat. Semoga barusan kita baca alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, kita ini semuanya termasuk hamba-hambanya yang beruntung dunia dan akhirat. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya siang ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga tetap semangat dalam ibadah. Amin. Jika tidak salah, Sabtu ini masuk 21 Jumadil Akhir ya? Apa 22? 21 ya. Berarti 8 hari lagi Jumadil Akhir berakhir. Masuk bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah menikmati bulan suci Ramadan. Yang penting mah badan sehat dulu ya. Karena badan sehat ibadah jadi optimal. Syukur-syukur udah badan sehat duit ada. Nah, pilih mana? Pilih mana? Badan sehat nggak punya duit, badan sakit duit banyak. Ya, pilihannya adalah badan sehat, uang juga apa? Banyak. Dan itu pasti diharapkan oleh semua orang. Yang penting yang pertama adalah karena sehat juga adalah bagian dari rezeki. Temanya yang saya berikan ke Pak Ustadz Adi yaitu ada surga di keluargamu. Berarti mencari surga tidak harus di masjid, benar ya? Tidak harus di majelis taklim. Ada surga di keluarga kita. Yang pegang handphone silakan dimanfaatkan handphonenya. Yang ada catatan silakan dipersiapkan catatannya. Saya bercerita dari kisah Anas bin Malik. Saya ulangin. Saya bercerita dari kisah siapa tadi? Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Kalau Anas bin Malik seseorang yang mengabdikan dirinya untuk siapa? Rasulullah. Saya tidak mengatakan asisten rumah tangganya Rasulullah, tidak. Tapi saya katakan dia mengabdikan dirinya untuk siapa tadi? Rasulullah. Anas bin Malik. Siapa tadi? Kalau gurunya Imam Syafi'i, Malik bin Anas. Ja'a salah satu rohtin. Telah datang 3 orang ke rumah istri-istri Rasulullah. 3 orang yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah ingin tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah. Tapi taunya bukan dari Rasul, taunya kepada orang yang terdekat dengan Rasulullah. Siapa dalam hal ini? Ya Allah mudahkan, menerima ilmu ya Allah. Anas bin Malik berkisah 3 orang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah. Bisa dipahamin nggak? 3 orang ini ingin tahu bagaimana ibadahnya siapa. Tapi taunya bukan dari Rasul langsung, taunya dari orang yang terdekat dengan beliau. Siapa? Ya Allah mudahkan jemaah ya Allah. 3 orang belum makan apa sudah pada makan ya siang ini ya. 3 orang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah. Ingin tahu bagaimana ibadahnya siapa. Tapi 3 orang ini tidak tanya kepada Rasul langsung. Tanyanya kepada siapa? Istri. Nah, kalau ibu ingin tahu bagaimana ibadah saya, taunya dari orang yang terdekat dengan saya. Enggak satu aja, enggak istri-istri. Tapi apa? Ada enggak ustadz istrinya 2?
Jangan bilang banyak, saya cuma tanya ada tidak? Ada. Nah, ada nggak Ustadz nikah dengan jamaah pengajiannya? Ya perlu marah, biasa aja jawabannya ya. Akhirnya setelah diberitahu bagaimana ibadahnya Nabi, 3 orang ini merasa ibadahnya kurang. Akhirnya dia berjanji tidak mau tidur sepanjang malam dari setelah Isya sampai azan subuh. Yang pertama. Yang kedua, berjanji puasa sunnah setiap hari. Dan yang ketiga, berjanji tidak mau menikah. Ternyata 3 orang ini tidak disukai oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku bukanlah golongan umatku. Berarti menikah adalah sunnahnya siapa? Rasulullah. Ketika kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka itu adalah ibadah. Maka nikah kita kepada istri atau suami mengikuti sunnah Rasul, dan itu adalah ibadah. Setiap ibadah berbuah pahala. Maka salah satu amalan yang mendatangkan pahala selain sholat, selain baca Quran, selain sedekah, diantaranya apa itu? Nikah. Maka nikah adalah amalan pendatang pahala. Ke saya, sholat zuhur berapa lama? Ya Allah, mudahkan jamaah ya Allah. 10 menit. Setuju nggak? Sholat tahajud 8 rakaat kurang lebih setengah jaman. Lalu umroh 9 hari. Ya enggak 9 hari sih, berapa jam ya. Cuman di tanah suci biasanya berapa hari? 9 hari. Lalu puasa Ramadan sebulan. Haji reguler kurang lebih di tanah suci 40 hari. Tapi ada enggak ibadah yang pahala terus mengalir seumur hidup? Kalau ada yang bertanya, apa amalan ibadah yang terus mengalir pahalanya? Adalah apa? Maka nikah adalah amal ibadah yang pahalanya terus mengalir seumur. Kalau ada yang bertanya, apa amal ibadah dalam Islam yang pahalanya mengalir terus? Yaitu apa? Nikah. Quran surah kedua. Quran surah kedua namanya surat apa? Al-Baqarah. Ayatnya 233. Surat ini tolong difoto di handphone. Berarti kalau foto di handphone gimana caranya tuh? Diapakan? Di screenshot. Bener nggak bahasa saya screenshot? Di screenshot. Surah apa namanya tadi? Al-Baqarah. Ayatnya berapa? 233. Surah Al-Baqarah ayatnya 233. Sudah belum? Bu Diana, sehat Bu Diana? Itu yang ujung Bu Ria. Sehat Bu Ria ya. Bu Dimas enggak dibawa? Oh masih di sana ya. Suami sehat? Pak Beni, yuk sama-sama angkat suaranya, ikuti saya. Ya Allah, yang ribet buka handphone, buka Quran, semoga ada barokah rezekinya ya Allah. Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Elvan nanti tolong terjemahin ya. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Ya Allah mudahin ya Allah. Aku deh kalau begitu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah.
Silakan Mbak Helva baca bismillah, angkat suaranya, silakan. Bismillah, ada speakernya buat ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ada speakernya buat Mbak Helva. Bismillah, bismillah. Ini Mbak, sini ya, silakan. Ya, silakan Mbak Helva. Silakan. Pelan-pelan ya, nanti saya potong, maaf ya, silakan. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Sebentar, Allah menyuruh ibu menyusukan siapa? Dan Allah menyuruh ibu menyusukan anaknya baiknya berapa lama? Makanya Al-Quran menyuruh 2 tahun. Kesini yuk. Ada kebaikan nggak? Pasti. Oh, Masya Allah, Bapak luar biasa ya. Ada kebaikan nggak? Pokoknya yang Al-Quran suruh pasti ada kebaikan. Sini, apabila ibu menyusukan anak, maka tetesan air susu yang ditelan oleh anak berbuah pahala. Ibu bangun tengah malam, anak menangis, lalu disusukan, maka ibu menyusukan anak tengah malam di tengah asyik tidur, itu pahalanya jihad. Jadi kalau begitu, menyusukan anak pahala enggak? Enggak, jangan ragu, pahala enggak? Dan itu bisa berbuah jihad. Apa tadi? Maka ada surga bagi seorang ibu dalam mengasuh anak. Setuju ya? Orang tua kita punya anak zaman dulu umumnya banyak. Maka setiap anak-anaknya disusukan oleh ibunya, berapa banyak anak-anak disusukan oleh ibunya, maka itu berbuah pahala. Maka ibu menyusukan anak pahala. Ibu menyusukan anak bisa berpahala jihad. Kalau begitu ada surga ketika ibu mengasuh anak. Jelas gak nih? Jelas semuanya? Nah, sini yuk, fokus ya. Sholat subuh perempuan ada yang ke masjid. Saya ulangin, perempuan sholat subuh ada yang kemana? Setelah sholat subuh tidak pulang, dia menunggu sampai waktu syuruk atau isyrok. Setelah waktu syuruk tiba, 5 menitan tunggu, barulah sholat sunnah syuruk. Berapa rakaat? 2. Itu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah duha. Jadi sholat sunnah syuruk itu kata Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah duha di awal waktu. Orang yang ke masjid subuhnya enggak pulang sholat sunnah syuruk 2 rakaat, pahala seperti haji, umroh sempurna. Benar enggak? Kalau begitu perempuan ini pahalanya luar biasa enggak? Ya Allah, mudah. Jangan ragu. Perempuan yang sholat subuh di masjid enggak pulang sampai syuruk 2 rakaat, luar biasa enggak? Tapi di waktu yang bersamaan, di tempat yang beda, ada seorang ibu sedang belanja sayuran. Ketika itu ibu bilang sama saya, dia belanja sayuran demi untuk mempersiapkan sarapan anak-anak dan sarapan buat suami kerja. Pahala enggak? Maka orang yang subuhnya di masjid perempuan sampai syuruk, jangan sombong. Ada pahala yang bisa jadi lebih besar dengan menyiapkan sarapan buat anak dan suami berangkat kerja. Setuju ya? Banyak jalan menuju apa? Jadi kalau begitu surga bukan hanya dengan umroh atau haji. Surga bukan hanya dicari di majelis taklim, musola atau masjid. Ternyata tanpa kita sadari, mengabdi buat suami, melayani anak-anak, itu pun berbuah pahala apa? Surga. Banyak jalan. Kalau umumnya kita dengar banyak jalan menuju. Nah, kita ganti, banyak jalan menuju apa? Maka dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak, menyiapkan sarapan anak, itu bisa jadi jalan dia menuju apa?
Ya Allah, yang belum punya anak semoga lekas diberikan anak. Yang belum punya jodoh semoga Allah berikan jodoh. Enggak, ini yang amin yang belum punya jodoh. Karena kita doakan orang lain, doa akan berbalik buat diri kita. Khawatir udah menikah akan apa lagi? Nikah lagi. Ulangin Mbak Herfa dari awal. Silakan dari awal. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Berapa tahun? Terus. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kalau ada suami istri sepakat ingin menyusukan anaknya kurang dari 2 tahun, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Konsentrasi ya. Al-Quran pertama menyuruh 2 tahun dulu, apa kurang dari 2 tahun? Jadi kalau begitu lebih afdol mana menyusukan anak 2 tahun apa kurang dari 2 tahun? Istrinya kerja, dia kompak itu air susunya, dia taruh di kulkas. Suami pulang kerja, lihat ada air susu diminum sama suaminya. Apakah suaminya yang meminum air susu istrinya menjadi saudara sepersusuan istrinya? Jawab dong. Karena udah gede minumnya. Yang jadi saudara sepersusuan belum minum apapun kecuali air susu. Gitu ya Pak, kalau minum air susu istri nggak jadi saudara sepersusuan. Yuk sama-sama terusin, ikuti saya. Wa 'alal mauludi lahu, bareng-bareng dong. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang pertama rizquhunna. Apa yang pertama? Ada suara handphone ya? Oh, di belakang. Adik-adik, handphonenya tolong dikecilkan dulu ya dek. Orang tuanya tolong dibantu. Rizquhunna apa tadi? Dan apa tadi? Kis watuhunna. Ibu yang bawa anak handphonenya dipandu ya, sedang pengajian ya. Sudah belum ini? Lihat dah ke handphone lagi tuh. Kemana nih? Lihat sini. Kelihatan nggak? Nggak. Maksud saya tulisannya kelihatan nggak? Bagus nggak tulisan saya? Nggak, saya juga nyadar kok jelek. Rizquhunna apa tadi? Rizquhunna wakis watuhunna. Saya ulangin, apa tadi? Masya Allah, saya pikir tadi buah-buahan, ternyata ini cuma pajangan doang ya, tisu ya. Saya pikir stroberi beneran. La ilaha illallah. Hayalan saya sampai ke sana ya. Apa tadi? Rizquhunna wakis. Berarti kalau begitu ada 2 kewajiban suami. Mbak Herpa terjemahin, silakan. Ada 2 kewajiban suami. Lihat. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Merekanya istri-istri, bukan istrinya banyak, karena suami-suami. Berarti kalau begitu kewajiban suami 2. Pertama nafkah, kedua pakaian. Sini, pertama apa tadi? Kedua, dihafalin ucapan saya. Setiap rumah tangga ada namanya hak dan kewajiban. Kewajiban seorang suami jadi hak istri. Sama-sama ya. Setiap rumah tangga ada yang namanya hak dan kewajiban seorang suami menjadi apanya istri. Kewajiban seorang istri menjadi apanya suami. Suami menafkahi dan memberikan pakaian istri sunnah atau wajib? Itu kewajiban. Maka istri menerima nafkah dan pakaian itu adalah haknya siapa?
istri taat sama suami, maka kewajiban istri kepada suaminya apa itu? Taat. Sedangkan suami ditaati sama istri adalah apanya? Hak. Maka dalam berumah tangga ada yang namanya bareng-bareng hak dan ada yang namanya apa? Kewajiban. Salah satu kewajiban dalam berumah tangga bagi seorang suami adalah rizquhunna, angkat suara yuk, ikuti saya. Qala Rasulullah afdolu, bukan abdolu, afdolu sodakoh. Nah, terjemahannya gimana? Coba belajar menerjemahkan. Afdolus sodakoh, terjemahannya apa? Sedekah yang paling apa? Afdol. Sini. Anfaq tahu ala ahlika. Sedekah yang paling utama adalah menafkahi keluar. Jadi kalau saya umpama bapak punya uang 1 juta, lalu pengen bersedekah kepada yayasan yatim bukan zakat, kemudian istri punya kebutuhan, mana yang diutamakan? Nah, bapak sabar dulu, kita senangkan, nanti ada saatnya ya pak. Jadi kalau gitu gimana Ustaz? Jadi kalau begitu sedekah yang paling utama sebelum sama yang lain sama siapa dulu? Dan sedekah sama istri, keluarga, pahalanya lebih besar. Tulis ibu, bapak, garis bawahi. Sedekah suami kepada istri pahalanya paling besar. Apa bu? Ya Allah, ibu siapa namanya saya lupa. Ibu Khadijah. Semoga Bu Khadijah punya suami ya Allah. Ya Allah, semoga Bu Khadijah punya suami ya Allah, amin. Tuh sampai mana saya lupa tadi ngomong terakhir tuh. Sampai mana tadi ya? Sedekah yang paling besar pahalanya kepada siapa? Kalau ada yang tanya, apa sedekah yang paling utama? Keluarga. Dan sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya kepada siapa? Keluarga. Jangan hobi diduluin, tapi keluarga disia-siakan. Yang kedua apa itu? Kis. Ya Allah, dia lagi ini harus diruqyah kayaknya dia nih. Yang kedua apa itu? Kis. Wah, pakaian. Dah, sini pandangan ke depan dulu. Suami menafkahi istri, suami memberikan pakaian istri dengan cara uang. Setuju ya? Nggak setuju nggak? Uang didapatnya dengan cara kerja. Bener nggak? Jadi kalau begitu kerja demi menafkahi keluarga ibadah. Jelas ya semua ya? Angkat suaranya. Hadisnya rawahu at-Tabrani. Yuk bareng-bareng. Qala Rasulullah. Entah kapan Mbak Elva yang gede ininya nih. Nah, yang ininya gede, kemudian ujungnya ada apa tuh? Kayak buat hot. Nah, itu lebih ini. Maaf ya. Yuk bareng-bareng. Man amsa. Bukan angsa itu soang. Amsa. Yuk, man amsa. Kalan. Amsa maghfuron lahu. Wah, kurang nih, kurang. Sama-sama. Man amsa kalan min amali yadihi. Ini rawahu at-Tabrani. Hadis ini riwayat Imam Top. Lihat ke whiteboard semuanya, tidak tulis dulu. Lihat ke whiteboard ibu. Man, barang siapa? Amsa, sore. Kalan, capek. Min amali yadihi, kerja dengan tangannya. Susun. Ya Allah yang benar, semoga berangkat umroh gratis ya Allah, ada yang bayarin. Barang siapa? Apa ini? Sore harinya. Kenapa dia? Capek. Karena apa? Demi menafkahi siapa?
jangan istri mulu, keluarga. Sini. Amsa. Apa amsa tadi? Sore. Maghfuron, ghafur. Lahu bagi sang suami. Jadi kalau begitu, suami kerja sejak pagi, pulang sore capek demi menafkahi keluarga, di sore hari berguguran dosa-dosanya. Bisa dipahami nggak semuanya di sini? Sekarang bapak kerja di kantor tahunan, tanpa disadari di sore harinya berguguran dosa-dosanya. Jadi kalau begitu, kerja adalah ibadah. Jadi surga itu bukan hanya di masjid, di kantor juga ada surga. Di sawah, di ladang, mereka bercocok tanam demi menafkahi keluarga. Itu juga adalah apa tadi? Apalin namanya? Sa'ad bin Mu'az. Siapa namanya? Tangannya hitam keras. Apa namanya? Rasul memegang tangannya Sa'ad. Ma baluka yaduka ya Sa'ad. Ada apa dengan tanganmu? Kata Sa'ad, karena bercocok tanam demi menafkahi keluarga. Nabi mengatakan, tangan dan jasadmu diharamkan Allah dari jilatan api neraka. Makanya besok bapak kerja di kantor, lusa maka usahakan pak, laptop keyboardnya kencengin, ininya pada kapalan. Insya Allah itu pelindung dari jilatan api neraka. Jadi kalau begitu kerja ibadah apa tidak? Jadi menafkahi istri adalah ibadah, dan itu jalan dia menuju apa? Ada surga di keluargamu, bukan di kantor. Ulangin, ada surga di mana tadi? Nah, baca lagi, terusin. Yuk sama-sama angkat suaranya. Mbak Erpa siap-siap. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Silakan Mbak Elva, tempelkan mikrofon biar teman-teman dengar. Silakan. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Ulangin lagi. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Maka masa suaminya gajinya UMR, minta tas mahal mereknya kremes? Berarti istri ayang beb. Maka istri membebani suami di luar batas apa? Akhirnya stres suaminya nanti. Korupsi. Jadi kalau gitu apa? Memang kewajiban nafkah dan pakaian kewajiban siapa tadi? Tapi jangan mentang-mentang kewajiban suami, istri membebani di luar batas Itulah kenapa Nabi ngelihat di hari kiamat nanti yang paling banyak masuk neraka yang dilihat Nabi dalam Isra Mi'raj adalah syukuri ibu. Ibu tiap Sabtu sore dikasih uang belanja 17.300.000 sama suami, syukuri. Nggak aminkan aja, aminkan. Syukuri. Berarti kalau begitu apa? Itulah penyebab perempuan banyak masuk apa? Neraka. Akhirnya dia minta cerai. Cerainya bukan karena KDRT. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya nggak nyebut ya. Jadi kalau gitu gimana Ustadz? Berarti kalau begitu ada surga di mana? Pak Adi, lama-lama jadi tambah banyak di jamaah nih. Nah, cuman hanya jamaah sini yang Ustadz nungguin jamaahnya. Ya semua ya. Jadi surga ada nggak di rumah? Ibu menyusukan anak, ibu menyusukan anak-anak, insya Allah pahalanya ibadah. Quran surah ke-52 ayat 21. Di foto ayat ini. Surah berapa tadi? 52 ayat berapa? 21. Surah berapa tadi? Ayat berapa? Yuk baca sama-sama. Bareng-bareng ya, tidak ikuti saya.
Sama-sama bacanya. Mbak Helva terjemahin. Sudah belum? Ya Allah, yang ribet buka handphone, buka Quran, semoga urusannya Allah berikan kemudahan. Tolong ayat ini difoto. Diapain tadi tuh? Diapain? Screenshot. Nanti jadi modal buat membangun keluarga nih. Sudah belum? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikuti bareng-bareng yuk. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Bismillah. Mbak Elva baca bismillah, suaranya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Dan orang-orang yang beriman. Bareng-bareng yuk. Dan orang-orang yang beriman. Tandain ya, beriman. Terus. Beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kita punya iman, ikutin babaknya kita. Babaknya lagi. Orang tua kita. Orang tua kita beriman, kita jadi kenal apa? Ya semua sih dari Allah melalui Rasulnya, tapi kita mengenal iman di keluarga, dikenali sama siapa? Anak kita kenal iman karena siapa yang mengenali? Kita. Jadilah kita dan anak cucu sama-sama beriman. Jelas nggak? Ulangin Mbak Elva dari awal. Dan orang-orang yang beriman. Terus. Beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Terus. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Terus. Di dalam surga. Jadi kalau begitu ketemu lagi nggak sama orang tua? Jangan ragu, ketemu nggak? Ketemu lagi nggak sama anak? Ketemu apa enggak? Di mana ketemunya? Sini semuanya ke saya. Ini yang janji siapa? Allah inkar janji nggak? Nabi Muhammad inkar janji nggak? Ustadz? Ada nggak Ustadz janjinya nggak ditepatin? Jangan marah-marah merenggut ini yang ada. Biasa aja ngomongnya ya. Ada nggak Ustadz inkar janji? Kalau Allah janji pasti ditepatin. Jadi kalau begitu, ibu pulang dari sini ke rumah, bapak pulang dari sini ke rumah, disambut sama anak-anak. Hati kecil bicara. Sandaran kita Quran. Dia adalah anak kita dunia akhirat. Ketemu lagi di mana? Syaratnya. Kalau umpama ada yang murtad, kalau umpama orang tuanya muslim, anaknya murtad, ada apa enggak? Ada. Orang Betawi, orang tuanya Betawi, anaknya di Depok, ketemu sama cowoknya, pindah agama. Love is blind. Cinta terasa coklat, tai kebo terasa. Itu dibutakan sama apa tadi? Makanya kalau umpama orang tuanya mukmin, anaknya murtad, tidak ketemu di sorga, warisan aja nggak dapat. Maka dari itu, ajak keluarga menuju sorga, jangan lepas dari apa? Iman. Dari apa tadi? Jadi kalau begitu, ketemu nggak sama orang tua yang udah meninggal? Ketemu nggak sama anak cucu? Syaratnya? Cari ya, ada nggak kata suami istri? Teruskan Mbak Elva. Teruskan. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Terus. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Nggak ada kata suami. Bener ya? Yang ada, ya Allah, mudahin jamaah ya Allah. Fokus, jangan sampai jasadnya di sini, pikiran di luar.
Yang ada cuma orang tua sama anak keturunan. Bener apa enggak nih? Enggak ada kata ketemu sama suami, ketemu sama istri. Surat 13, suratnya nomor urut 13, ayatnya 23. Surat berapa? 13, ayatnya berapa? Bareng-bareng. Surat apa? 13. Namanya apa? Ar-Ra'du. Bu Khadijah, apa nama suratnya? Ar-Ra'du. Petir. Ayat berapa? Tolong cari. Apakah di ayat ini ada kata suami istri? Jangan tidak dulu, belum dibahas. Yuk, angkat suaranya, ikuti saya. Mbak Elva siap-siap, mikrofonnya dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ulangin dari awal. Jannatu adnin. Ada surga namanya Aden. Sini ada surga namanya. Kalau saya Adnan. Kalau Adnan artinya murah senyum dan pendengar bikin seneng hatinya. Ini apa nih? Ini apa namanya nih? Nama saya Adnan. Iya bener Bu. Kalau di Quran ini ada surga namanya, jangan nggak enak. Sama nggak antara Aden dengan nama saya Adnan? Ya, jangan nggak apa-apa, biasa aja. Saya juga nyadar kok beda. Kalau Aden nama apa tadi? Ada Firdaus, ada Ma'wa, ada Khuldi, ada Naim. Makanya ada laki-laki namanya. Iya, Haji Naim tukang urut di Celanda. Naim. Ya, Mbak Helva, silakan Mbak Helva, baca bismillah dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Yaitu surga Aden. Surga apa? Aden. Terus. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Orang yang apa? Terus. Dari nenek moyangnya. Jadi ketemu lagi nggak sama babaknya kakek nenek, babak ajinya aji? Ketemu apa nggak? Apa? Ketemu di mana? Syaratnya apa? Kok beriman? Ulangin Mbak Helva. Yaitu surga Aden. Terus. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Orang yang apa? Terus. Dari nenek moyangnya. Lalu. Pasangan. Oh, berarti ketemu lagi nggak dengan my wife? My wife lagi, istri saya. Oh iya benar ya. Ketemu lagi nggak dengan suami ibu? Ketemu lagi nggak dengan istri? Di sorga, nama sorganya apa? Syaratnya. Terusin lagi dikit. Dan anak cucunya. Jadi kalau begitu pengen mengajak keluarga ke sorga adalah, nah ingat, ibu jangan duluin saya pelan-pelan. Nah ingat ya nak, setelah mati ini nggak selamanya habis dunia. Ada hidup setelah mati, ada hari kiamat, ada surga. Namanya iman. Apa namanya? Nah, berakhlak dong sama tetangga, ada rezeki, beri, bantu, namanya amal. Maka iman itu hablum, amal soleh hablum. Jadi kalau begitu jangan hanya kenalkan anak iman, tapi kenalkan anak Jadi dari dua ayat ini, modal mengajak keluarga menuju sorga adalah iman dan
Jangan ragu, iman dan amal. Sini deh. Berarti ke saya semuanya ya. Fokus ya. Tujuan kita nikah adalah dunia akhirat. Pasangan kita adalah pasangan dunia selama tidak divorce, selama tidak cerai. Maka kalau suami istri cerai tidak ketemu lagi. Nggak pakai oh, emang begitu. Tidak ketemu lagi. Ketemunya sama yang mana Ustaz? Ketemu baru udah ngancem sekali kayaknya. Ketemunya sama siapa? Dipertemukan sama orang yang tidak memiliki pasangan. Wa ma fil jannah azab. Di sorga tidak ada yang sendirian. Semuanya berpasang-pasangan. Jelas ya semuanya ya? Jadi kalau begitu, ketemu lagi nggak sama suami di sorga? Ketemu lagi nggak sama istri di sorga? Maka melangsungkan pernikahan tujuannya bukan hanya dunia. Maka ajaklah suami dengan bermodalkan dua ke sorga. Iman. Bareng-bareng Pak. Iman. Dan apa tadi? Amal. Udah suaminya beriman, beramal soleh, ganteng, oh subhanallah, udah gitu kaya, rumah juga udah ada, kerjaan mapan, cuman mau nggak sama kita. Jangan terlalu tinggi milih suami. Apa dia? Apa? Iya, masalahnya mau nggak sama kita itu dia sih ya. Surat 66 lagi 66. Surat berapa? Bukan 66 Pak, itu cepetnya Betawi. 66. Surah berapa? Ayat 10 dan 11. Surah berapa tadi? Ayat berapa? Surat 66 ayat 10 dan difoto dong ayatnya nih. 10 dan 11. Yuk Mbak Helva langsung. Surah 66 ayat berapa dulu? 10. Silakan. Baca bismillah. Ya Allah Mbak Helva yang bantu Ustadz semoga berangkat haji dan umroh ya Allah. Baru haji. Ustadz doa diatur. Silakan Mbak Helva. Pelan-pelan ya, ntar saya potong. Dan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang apa? Dan orang-orang kafir. Ayat 10. Ayat 10. Suratnya 66. Silakan Mbak tempelin mikrofonnya biar kedengeran sama Mbak Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan ibroh, pelajaran. Jadi ayat ini, kisah ini jadi pelajaran buat kita. Jelas ya? Jelas gak? Teruskan, ulangi dari awal. Allah membuat perumpamaan terus bagi orang-orang kafir. Terus Istri Nuh dan istri Lut. Istrinya durhaka, suaminya nabi. Bener nggak? Istrinya kafir, suaminya nabi. Siapa yang istrinya kafir, suaminya nabi? Dua di ayat ini. Nabi Nuh, nabi siapa? Sini Bu, Pak semuanya, angkat suaranya. Nabi mulia nggak? 124.000. Nabi Nuh, Nabi siapa tadi nih? Lut mulia. Tapi kok Nabi aja istrinya kafir? Kalau begitu, tidak tulis dulu semua ke depan. Nabi saja tidak bisa berikan hidayah. Benar nggak? Nggak, benar apa enggak? Maka apabila ibu punya suami, ke saya semuanya, ibu punya suami, jawab, sholat nggak? Suami ibu sholat, suami ibu puasa Ramadan, suami ibu ke pengajian ya hadir, bersyukur. Berapa banyak orang yang punya suami durhaka, tidak ibadah. Bahkan berapa banyak suaminya kok tidak tanggung jawab. Ini udah sholat,
Udah puasa, gara-gara uang nafkah sedikit minta cerai. Perempuan yang minta cerai padahal enggak ada alasan syar'i, haram mencium bau sorga. Enggak pakai waduh, emang begitu dalilnya. Nyium bau sorga aja enggak boleh, apalagi masuk sorga. Jangan minta cerai kecuali ada alasan syar'i. Jelas ya semuanya ya. Ulangin Mbak Helva dari awal. Allah membuat perumpamaan Terus. bagi orang-orang kafir, Terus. istri Nuh dan istri Lut. Lalu. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh Terus. di antara hamba-hamba kami. Di bawah asuhan dua hamba yang soleh. Siapa dua ini? Barang-barang. Siapa dua ini? Dan Nabi siapa? Oh, nggak bisa ngasih hidayah mereka berdua. Teruskan lagi Mbak Elva. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Lalu. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Terus. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi kalau ada ustadz punya istri, istrinya ustadz kok nggak soleha, jangankan ustadz. Ya syukur-syukur si ustadz istrinya juga soleha. Saya nggak bohong ya, ketemu di Ciputat istrinya ustadz malah menentukan istri kedua buat suaminya. Oh, saya cerita sama istri saya, dia malah diem. Luar biasa ya. Jadi kalau umpama istrinya ustadz nggak soleha, jangankan ustadz pak, Nabi aja nggak bisa ngasih hidayah. Hidayah itu perkara dari Allah. Ibu yang suaminya ibadah syukuri ya, pertahankan. Sini ke saya yuk. Ada perempuan suaminya mu'alaf. Dari mulai nggak bisa baca Quran sampai bisa baca Quran dan jadi imam sholat maghrib. Kata istrinya, pala jadi kaki, kaki jadi pala ustadz. Jadi istri apabila dianugerahkan suami seperti itu bisa jadi jalan dia menuju apa? Surga. Yang 11, bawahnya 11. Langsung Mbak Helva, angkat suaranya, tempelkan mikrofon, baca bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Firaun. Istri siapa? Kalau yang tadi suaminya durhaka, kalau apa tadi yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi istrinya. Kalau yang kedua tadi suaminya. Sini yuk. Ada 4. Ya Allah, sabar ya Allah. Ada 4 perempuan pemimpin di sorga. Ada berapa? Ada berapa? 4. Apalin ya? Khadijah. Makanya ada perempuan namanya Khadijah. Di Cepetnya ada Khadijah, di Pelamboyan panggilan Poijah, Khadijah. Yang kedua Maryam binti Imron, Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi Muhammad. Siapa tadi yang kedua? Maryam binti Imron, ibunya Nabi Isa. Ketiga Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir. Dan yang keempat Fatimah binti Muhammad, putrinya siapa? Jadi kalau begitu, aminkan ya, ibu masuk sorga dipimpin sama 4 perempuan ini. Siapa aja? Pertama, pakai bintinya dong. Kalau yang di Cepetnya tadi panggilannya siapa? Yang kedua, ibunya siapa? Ketiga, Asia, istrinya siapa? Keempat, Fatimah binti siapa? Ya Allah, istrinya soleha, suaminya ngaku Tuhan. Benar ya? Berarti bu, itulah jalan kesabaran istri menghadapi suami menuju apa? Kalau begitu, ada surga di suami ibu, ada surga di istri bapak.
dengan kesabaran kita itu bisa jadi adalah jalan menuju surat 28 ayat 56. Surat berapa tadi? Surat 28, dipotong lagi ayatnya nih. Surat 28 nama suratnya apa? Surat 28 ayatnya 56. Yuk sama-sama angkat suaranya. Ikuti saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sini ke semua, pandangan ke depan dulu. Bapak tidak ke Quran dulu. Umpama nih Abu Thalib. Siapa nih? Ini siapa nih? Umpama siapa ya? Rasulullah, Abu Jahal. Sini. Siapa? Ini siapa? Kata Rasulullah, ya ammi, my uncle. You know my uncle? Apa artinya? Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah akan aku tolong engkau di hadapan Allah. Siapa nih? Palanya Abu Thalib menghadap Rasulullah. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau mengingkari agama nenek moyangmu Abu Thalib? Palanya menghadap Abu Jahal, berpaling dari siapa? Kata Rasulullah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Palanya Abu Thalib kemana lagi? Kata Abu Jahal, apakah engkau mengingkari agama nenek moyang kami? Maka kepalanya menghadap siapa lagi? Maka meninggal dunia menghadap siapa? Berpaling dari siapa? Nabi Muhammad aja nggak bisa ngasih hidayah ke pamannya. Setuju nggak? Setuju apa enggak? Maka anak ibu sholat, anak ibu di pesantren, anak ibu nurut. Syukuri. Berapa banyak anak-anak di luar sana yang durhaka, narkobaan dan sebagainya. Pegang hidayah, jangan sampai lepas dari keluarga kita. Setuju? Baca terjemahnya Mbak Elva. Baca bismillah dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Siapa? Ya, siapa itu tadi? Bu, ketemu gede usia 20 tahun nikah sama suami, pengennya taat, pengennya tahajud, pengennya puasa sunnah. Perlahan yuk minta hidayah buat keluarga. Kita nggak bisa ngasih hidayah, tapi kalau udah suami rajin tahajud, istri rajin tahajud, jaga jangan sampai lepas dari hidayah itu semuanya. Bahkan sekelas Nabi Muhammad saja number one. Apa number one? Nomor satu manusia yang paling taat ibadah tidak bisa ngasih hidayah kepada Abu Thalib. Apalagi Surat 66 ayat 6. Surat 66 ayat berapa? 6. Surat 66 ayat berapa? 6. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng angkat suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum. Mbak Helva siap-siap ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, Mbak Helva silakan. Langsung baca bismillah, tempelkan suaranya. Wahai orang-orang yang beriman. Bareng-bareng. Wahai orang-orang yang beriman. Sama-sama. Wahai orang-orang yang Terus. Peliharalah dirimu. Peliharanya siapa? Pelihara siapa dulu? Ulangin Mbak Helva. Peliharalah dirimu dan keluargamu.
dari api neraka. Anaknya pengen nggak merokok, nyuruh beli rokok anaknya di warung. Jelas nggak? Jelas apa enggak? Pengennya anaknya berjilbab, ibunya kesana kemari pakai tank top, daster. Ya Allah, saya mau cukur rambut, ada perempuan beli martabak pakai daster. Ketemu saya, diginiin kelihatan bawah, diginiin kelihatan depan. Nah, kira-kira saya lihat apa enggak? Bu, kalau mau nasehatin anak, kita dulu yang ngerjain. Apalin ya, nasehat ada dua. Nasehat dengan ucapan, nasehat dengan penglihatan. Bareng-bareng, nasehat dengan apa? Nak sholat, nak baca Quran. Kedua, nasehat dengan apa? Maghrib jam 6:30, kurang 2 menit. Tiba-tiba jam 5:30, ibu pakai mukena, pegang tasbih, baca Quran, anak ngeliat. Bisa dipahamin gak semuanya? Ulangi ucapan saya ya. Jadilah kita uswah bagi anak-anak kita. Gimana? Ulangin. Jadilah kita, enggak ikuti saya. Ya Allah, sabar ya Allah. Bareng-bareng, jadilah kita uswah bagi anak-anak kita. Dalam kurung Hashim Adnan. Jadi jangan sampai panutan anak-anak kita selain Rasulullah di luar sana. Jadilah kita orang tua panutan buat anak-anak kita. Jadi itulah ketika anak mengerjakan apa yang kita kerjakan, kitanya di liang lahat, pahala terus mengalir. Inilah yang disebut pahala terus menerus, disebut pahala jariah. Maka mulai saat ini gimana? Asik main handphone, suara azan dikumandangkan, taro klak, Yuna sholat zuhur berjamaah, jadi uswah. Bisa dipahamin? Ya, menjelang azan maghrib udah baca Quran, jadi uswah. Maka mulai saat ini pasang status jangan di WA, di diri sendiri. Jadilah kita uswah buat anak-anak kita. Ingat, anak-anak bukan istri-istri. Jadilah kita uswah buat apa tadi? Bukan buat siapa? Ya Allah, dia lagi astagfirullahalazim. Ya Allah, jadilah uswah buat dirinya Mbak Khadijah sendiri. Dia meskipun nggak putih tapi memancar cahaya kebaikan di hati ke mukanya. Jelas nggak semuanya nih? Sebelum terusin dikit lagi, ada yang tanya nggak? Silakan, ada yang tanya nggak? Ya. Tanya aja, kalau istri yang bekerja, suami juga bekerja, istri dapat izin dari suami bekerja. Nah, istri yang bekerja ini dinilai ibadah juga nggak gitu? Suratnya 24. Surah berapa tadi ya? 20 berapa tadi? 24. Surahnya 24, ayatnya 32. Surah berapa tadi? 24, ayat berapa? 32. Yuk Mbak Helva langsung terjemahin. Surah 24, ayatnya 32. Silakan baca bismillah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Ulangi lagi dari awal pelan-pelan. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ada gadis tuh, nikahin yuk. Bukan itu. Ada bujangan tuh, nikah yuk. Bukan. Adek belum punya jodoh, adek udah ada jodoh, duitnya nggak punya duit buat nikah. Ponakan udah ada jodoh, nggak punya duit buat nikah. Kita yang punya duit bantu nikahkan mereka. Bukannya gadis sama bujangan kita nikahin. Maksudnya adalah bantu orang yang mau nikah karena dia kesulitan ekonomi. Jelas ya? Makanya memahami Quran jangan dengan terjemah, harus pakai
Jangan, nikahin semua. Tahu dari mana? Quran. Maksudnya orang nggak punya duit, datang nih kepada Ibu Diana, kepada Bu Ria, ketemu Pak Adi, nggak mampu. Kemarin Ustadz Hashim bicara, kamu butuh berapa? 10 juta. Nih 10 juta saya transfer langsung. Ternyata ilmunya masuk. Ada keluarganya Ustadz Hashim nggak dikasih duit. Dia ngomong nggak diamalin. Jelas ya semuanya ya. Berarti kalau begitu bantu apa tadi? Nikahkan orang yang apa? Yang tidak yang tidak mampu apa? Nah, teruskan lagi, Mbak Elva. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di Terus. antara kamu. Terus. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu. Terus. Yang laki-laki dan perempuan. Lalu. Jika mereka miskin. Bareng-bareng. Jika mereka miskin. Yang miskin siapa? Mereka itu yang mau menikah apa yang menikahkan? Jika yang mau menikah miskin, teruskan Pak. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Kalau dia miskin, Allah tambahkan kekayaan. Kalimatnya yughni. Lihat deh. Lihat dari awal ya. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a. Apa tadi? Iyakunu apa? Jika yang mau menikah apa? Fakir. Apa bedanya fakir sama miskin? Saya ke depan semuanya. Kalau fakir, kalau miskin punya penghasilan tidak mencukupi, kalau fakir boro-boro punya penghasilan. Jika yang mau menikah fakir, Allah akan menambahkan kekayaan. Berarti dengan menikah tambah rezeki. Bener enggak? Dengan menikah tambah apa tadi? Jadi kalau ditanya apa amalan penambah rezeki, jangan ragu ya. Apa amalan penambah rezeki? Jadi sering nikah. Sini ibu. Udah. Yuk. Handphonenya ditaro, Qurannya ditaro. Lihat ke depan meja ya. Sini semuanya. Ini suami nih. Apa nih? Ini. Nah, ini istri. Pelan-pelan ya. Apa nih? Istri. Ini apa? Lihat ke depan. Setiap kita Pak sudah ada bagian rezeki masing-masing. Setuju nggak? Setuju nggak? Maka istri udah ada rezekinya, suami udah ada rezekinya. Ketika mereka berdua melangsungkan pernikahan, maka rezekinya ditumpuk. Jadi nambah kurang apa banyak? Makanya suami jangan sombong. Dia bisa nambah jabatan, naik jabatan, bisa beli rumah kendaraan. Di situ bisa jadi ada haknya istri. Istri juga jangan sombong, dia punya tabungan perhiasan dan sebagainya, itu juga ada haknya suami. Maka ketika suami meninggal dunia, ada warisan buat istri. Jelas gak semua? Sekarang istri kerja. Kalau istri kerja bagaimana Ustadz? Istri kerja bukan kewajiban, karena yang menafkahi suami, yang menafkahi keluarga bukannya si istri. Siapa? Mbak, Bu, nanti terbalik deh dunia. Istrinya kerja, suaminya kebutuhan keluarga semua. Dia masak, dia ngepel, dia nyapu, dia belanja sayuran. Makanya ada sinetron judulnya Dunia Terbalik. Iya benar apa enggak nih? Jadi gimana caranya Ustaz? Bareng-bareng ya. Fitrah. Apa tadi? Kodrat. Emang udah dari sononya laki jadi imam. Setuju? Emang dari sononya laki yang nafkahin. Tapi kalau umpama istri kerja, boleh apa enggak? Dengan izin suami. Sekali dapat izin masuk kantor, udah berarti kalau begitu diizinkan. Mau kerja, Pak izin kerja ya. Besok Pak izin kerja ya. Besok lusa Pak izin kerja ya. Tiap hari izin kerja. Cukup sekali diterima, udah diizinkan kerja. Tapi itu bukan menjadi apa? Ketika si istri dapat uang gaji,
nggak ada kewajiban nafkahin keluarga, tapi kebangetan, maka dia bantu ekonomi keluarga, itu pahalanya bareng-bareng. Itu apa tadi? Itu pahala sedekah. Jadi istri nafkah membantu ekonomi keluarga adalah pahalanya uang suami. Yuk sama-sama, uang suami, uang istri. Ada nggak tipe perempuan kayak begitu? Nah, ketika istri bekerja, suami ngelarang, jangan kerja. Suami itu dia bicara begitu pasti ada konsekuensinya. Maka harapan saya kalau ibu diminta sama suami untuk tidak kerja, pertimbangkan, doa sama Allah, insya Allah itu yang la ta'ata li maksiatillah. Jangan taati perintah suami selama kemaksiatan. Tapi kalau untuk kebaikan, ngurus anak, ngurus keluarga, insya Allah itu pun berbuah pahala. Bisa dipahami semuanya? Ada lagi yang lain? Terus pertanyaannya? Iya, bagaimanapun juga istri yang seperti itu harus memberikan kesempatan untuk suami lebih berkarya. Mumpung badan sehat, masih muda dan ada tenaga. Kecuali istri suaminya lumpuh, sakit, tidak bisa bergerak, istrinya ngebantu, itu nggak jadi masalah. Udah gitu suaminya mengizinkan, suaminya bertanggung jawab, ilmunya istri biar berkembang karena kuliahnya dulu susah, maka itu silakan saja. Tapi ingat, harus jaga diri. Jangan sampai suaminya di rumah, si istri canda-candaan sama suami orang, gimana, colek-colekan, turun dari lift berduaan, makan berduaan, jadi fit. Berapa banyak perselingkuhan terjadi di kantor? Ada nggak? Hati-hati, ini masalahnya. Makanya lebih baik di rumah ketimbang jadi fit. Nah, terakhir, ada lagi Bapak? Ada yang tanya? Silakan. Ada yang bertanya? Buka terakhir. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu siapa namanya, Bu? Dian, ya silakan. Ini Bu Dian yang di Tebet ya? Oh, bukan. Ya silakan. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, kan tadi kita terangin kalau suami yang bekerja dari pagi pulang sore itu dosa-dosanya akan berguguran. Nah, kalau sebaliknya gimana Pak Ustadz, misalnya istrinya yang bekerja? Itu aja Pak Ustadz. Apakah dosanya berguguran juga? Iya. Ya Allah ya Rahman. Benar juga nih pertanyaannya, ya Allah. Sini deh. Keluarga juga, Sa. Ya Allah, dibelain lagi. Belum dijawab. Astagfirullah, sabar ya Allah, sabar. Sini ya. Man, barang siapa amsa capek sore kalan capek min amaliyadihi. Sini semuanya yuk. Ya udah Ibu, kesini yuk bareng-bareng ya, ke saya ya. Bu, semuanya lihat deh. Sini yuk. Ini yadihi. Apa ini? Yadihi. Semuanya lihat whiteboard ya. Ini lahu. Kalau perempuan yadiha. Kalau perempuan laha. Jelas nggak? Makanya saya nggak berani mengatakan ini buat perempuan juga Ustadz. Nggak bisa, karena domirnya laki. Kalau umpama perempuan juga berarti bisa jadi ini bukan yadihi, yadihim. Laki perempuan. Tapi apa? Yadihi. Berarti ini identik dengan apa? Laki. Berarti ada pahala yang bisa menggugurkan dosa buat perempuan adalah apa? Ngurusin rumah tangga. Salah satunya ngasih nafkah juga. Sabar ya Allah. Jelas ya semuanya ya? Ngepel, nyuci piring, gosok, masak, ngurusin anak-anak, jaga harta suami.
Pertanyaan ibu sama dengan pertanyaan para sahabat di zaman Rasulullah yang perempuan. Enak sekali laki-laki ke masjid, enak sekali laki-laki jihad, enak sekali laki-laki dengerin tausiah. Sebenarnya istri mengabdi buat keluarga itu pun sebanding dengan ibadah bagi para suami. Jadi jangan berkecil hati, banyak jalan menuju. Jadi saya tidak mengatakan kalau begitu perempuan juga dong, enggak. Karena domirnya ini apa? Laki. Domirnya ini apa? Kalau perempuan, ha. Bagus pertanyaannya, Bu. Kenapa Mbak Khadijah enggak begini nanyanya tadi? Ini nenek-nenek tanya, Ustaz. Anaknya suami istri kerja, dia jagain cucunya gimana, dapat pahala? Dapat lagi. Dia lagi nih harus diruqyah kayaknya nih. Suaminya kerja. Ya, suami istri, suaminya kerja, istrinya, nih suami istri punya apa? Anak. Ibu luar biasa sabarnya, Bu. Udah dari dulu ibu ngurusin anak, sekarang lagi harus ngurusin apa? Luar biasa ibu sabarnya, ibu. Semoga ibu bisa ikhlas, semoga ibu bisa sabar. Kalau saya boleh menyarankan, baiknya harus mempertimbangkan. Karena kadang orang tua bilang iya, tapi sebenarnya enggak tega. Maka harus penuh dengan keikhlasan. Kalau umpama sudah dicukupi kebutuhannya dan yang lain sebagainya, kalau saya boleh menyarankan, bukan hanya ibunya yang jaga anaknya, dia juga menyiapkan satu, maaf ya, asisten buat menjaga anaknya, ibunya hanya mengawasi. Bu, ngejaga anak itu capek loh, Bu. Maka masa di hari tua harus menanggung beban lagi. Sampaikan salam saya buat anak-anak ibu. Perhatikan itu, jangan hanya kejar kerjaan, tapi malah menyakiti ibu yang sudah tua. Kalau perlu ngasih uang bulanan, tidak harus mengurusi anak kita. Gimana kalau ya kok dia lagi perantaranya nih? Ya Allah, gimana kalau umpama dia seneng Ustadz? Nggak jadi masalah. Tapi yang saya khawatirkan itu harus ditimbang-timbang rasa kita, gitu ya. Gimana caranya Ustadz? Kasih aja uang ke ibunya, nggak harus mengurusi anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Afwan Ustaz, Yeah. ada yang online. Lagi dengar YouTube-nya. Jadi pertanyaan satu aja. Iya. Minta pencerahannya Ustaz. Suami sudah pensiun, penghasilan pensiun ada cukup. Ya. Tapi kebiasaan buruk seminggu sekali suka main kartu judi sama keluarga. Terus. Waktu masih kerja judi online. Buat belanja dipas-pasin. Iya. Akhirnya lebih sering marah kalau lagi tidak ada uang. Uang belanja yang sudah dikasih 50.000 aja suka ditanyain buat apa. Istri berusaha sabar dan berdoa. Cuma saat puncak sudah. Ini curhat ini. Ya sudah tidak mau ngelawan juga gitu Ustaz. Jadi apa masalahnya? Minta pencerahan. Pertama, suami berkarakter seperti itu adalah bisa jadi jalan dia penuh kesabaran dan keikhlasan membawa suami menuju apa? Surga. Yang kedua, perbanyak doa, terlebih di saat-saat sedang puasa sunnah. Ketiga, libatkan orang ketiga, baik dari keluarga suami atau keluarga istri, yang ucapannya jadi panutan bagi suami agar mendengar dan bisa berubah. Karena biasanya istri tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi dengan bantuan orang ketiga yang bisa didengar. Saya sering, Bu, ngadepin diajak, Ustaz tolong dong nasihatin suami saya begini. Suami saya tukang mancing. Tahu mancing? Hati-hati ya. Suami apa tukang apa tadi? Ada orang mancing sambil merokok, rokoknya jatuh mati. Apanya yang mati? Jangan marah-marah, biasa aja.
Ya gimana? Libatkan orang yang ketiga, orang tuanya, abangnya, ustadz atau kiai, biar memberikan apa? Nasihat. Jangan cepat-cepat memutuskan divorce atau cerai. Pasti ada kebaikan di balik musibah kejadian ini. Maka penanya doa, banyak berdoa di saat-saat mustajab, terlebih puasa sunnah. Dan yang kedua, libatkan orang yang bisa jadi panutan buat suami. Semoga ada pencerahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya yang nanya sekarang. Ya Allah, mudahin jamaah ya Allah. Apa nama sorga buat pasangan, keluarga, anak keturunan dan orang tua nenek moyang? Aden. Nama saya? Terakhir, apa syarat bermodalkan membawa keluarga menuju sorga? Iman dan amal. Bolehkah istri ambil uang suami tanpa izin? Saya maaf ya, ini batuk-batuk belum hilang total. Saya udah seminggu pulang dari umroh, tapi ini masih dikit-dikit masih berasa. Makanya mohon maaf, sejam 23 menit. Semoga pertemuan kapan bisa lebih optimal. Ada salam buat ibu dari my wife. Bu, gini, sini semuanya ke saya. Ibu ketemu saya. Ustadz salam ya buat istri etis. Saya ketemu ibu, bu salam ya buat suami etis. Tapi ketika saya ketemu suami ibu dan saya bilang salam ya buat istri, nggak enak didengarnya. Bisa dipahamin ya? Paling mentok salam buat keluarga, tapi juga nggak enak. Makanya kalau begitu ada etika kiriman salam. Bisa salam ya buat istri, yang nanyain perempuan masih etis. Tapi ketika ini salam ya buat istri bapak. Salam buat istri bapak. Jangan-jangan. Na'udzubillah. Saya bilang semangat ibadah, jawab insya Allah. Semangat ibadah. Semangat mengajak keluarga menuju sorga. Semoga keluarga kita keluarga yang Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Langsung pamit saya ya Pak.